may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Tolong screen share-nya, Dek. Ini belum di screen share. Kita akan melakukan perkuliahan ya tentang pokok bahasan mengenai organisasi DNA dan kode genetik. Jadi ini merupakan hal yang penting untuk kita pahami karena pewarisan sifat dari suatu organisme kepada keturunannya, kemudian proses pembentukan protein sebagai bahan pembentuk tubuh dan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan aktivitas pada tubuh kita, kemudian memberikan struktur pada tubuh kita juga didasari oleh organisasi DNA dan kode genetik. Ya, selanjutnya, next slide. Selanjutnya, next slide. Nah, ini kita dapat lihat bahwa satuan terkecil dari makhluk hidup yang mempunyai fungsi dengan otonom ya, yaitu adalah sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil fungsional ya, yang menjalankan fungsinya secara mandiri. Ya. Nah, kemudian sel ini, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Tolong yang lain di mute ya. Jangan ada suara lain, ini lagi ngasih kuliah. Jadi sel ini mempunyai organel-organel ya. Yang pertama, yang paling luar itu adalah membran sel. Kemudian ada sitoplasma. Di bagian sitoplasmanya itu banyak terdapat organel-organel lain. Nah, pada organisme eukariot yang mempunyai membran nukleus ya. Nah, ini di dalam nukleusnya itu mengandung DNA ya. Nah, tidak hanya di nukleus juga, sebenarnya di mitokondria juga mengandung DNA. Nah, tetapi DNA yang disebut sebagai DNA kromosomal ya, itu adalah DNA yang terkandung di dalam nukleus. Nah, DNA ini merupakan untaian panjang dari nukleotida yang saling sambung menyambung ya. Nah, kemudian dia itu akan dikelompokkan ke dalam suatu bagian yang bisa mengkode protein disebut dengan gen ya. Nah, kemudian tidak setiap untai DNA ini akan mengkode protein. Ada juga bagian-bagian yang tidak mengkode protein. Nah, itu yang disebut dengan non-coding DNA ya. Nah, kemudian dia akan berkumpul, dia akan berpilin ya di dalam suatu suatu struktur ya, dia akan diikat ya, berikatan dengan protein yang namanya histon nanti ya. Nah, kemudian dia itu di dalam sel dia itu terurai ya. Nah, tetapi pada saat sel itu akan melakukan pembelahan atau mitosis, maka dia akan terkondensasi sehingga dia akan berkumpul kemudian membentuk kromosom ya. Nah, pada manusia ada 23 pasang kromosom yang akan dibagi menjadi sama banyak ya, 22 plus 1 pada sel gonad ya. Terus next selanjutnya. Nah, ini struktur dari DNA ya. Jadi DNA ini terdiri dari 2 untai rantai berpilin ya. Kalian lihat di situ itu ada 2 untai rantai berpilin yang disusun oleh nukleotida. Nah, nukleotida ini adalah bagian terkecil dari DNA ya.
terdiri dari molekul gula deoksiribosa, kemudian molekul fosfat, dan basa nitrogen. Nah, molekul fosfat ini dia akan saling berikatan, ya. Molekul fosfat dengan yang lain, satu dengan yang lain itu membentuk ikatan, ya, yang namanya ikatan fosfodiester. Nah, kemudian ikatan inilah yang akan membuat DNA itu menjadi suatu pita yang panjang. Nah, satu pita dengan pita yang lain itu akan saling berikatan karena dia memiliki basa nitrogen yang saling berlawanan, ya, sehingga dia bisa berikatan. Nah, ikatan antara dua basa nitrogen ini disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, karena sifatnya ikatan hidrogen ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan fosfodiester, maka pada saat pemanasan itu yang akan terputus lebih dulu adalah ikatan antara basa nukleotida yang satu dengan yang lainnya, ya, yaitu ikatan hidrogen ini, ya. Nah, kemudian DNA ini dia akan saling berpasangan, ya, antara basa nitrogen yang satu dengan yang lain. Timin itu berpasangan dengan adenin, sedangkan guanin itu akan berpasangan dengan sitosin, ya. Nah, sedangkan gula dan fosfatnya itu akan menjadi kerangka penyusunnya, ya, tulang belakangnya ibaratnya, ya. Nah, kemudian untaian panjang dari DNA ini akan membentuk suatu yang namanya disebut dengan gen, yaitu bagian dari DNA, ya, untaian panjang DNA yang dia akan mengkode protein, ya. Nah, ini yang disebut dengan gen. Nah, kemudian DNA ini tadi seperti yang saya jelaskan, pada saat dia akan melakukan replikasi, ya, pada saat pembelahan sel, dia akan memadat atau berkondensasi membentuk suatu struktur yang disebut dengan kromosom, ya. Nah, ini semuanya letaknya terutama ada di inti sel, ya, di dalam inti sel atau di dalam nukleus pada organisme yang eukariotik. Ada organisme yang prokariotik, dia tidak terdapat inti sel, ya, jadi ada di sitoplasma. Kemudian organel sel yang juga mengandung DNA itu namanya mitokondria, ya. Di mitokondria ada juga DNA mitokondria namanya, ya. Selanjutnya, terus next slide. Nah, ini kalian lihat struktur dari DNA, ya. Jadi dia itu dua untai pita berpilin, ya, terdiri dari gula, ya, pitanya itu, kemudian fosfat sebagai penyangga gula dan fosfat. Nah, kemudian basa nitrogen itu akan saling berpasangan, ya, sehingga dia akan membentuk double helix. Yang adenin berpasangan dengan timin, kemudian yang guanin akan berpasangan dengan sitosin, ya. Jadi gula ini dibentuk menjadi DNA ini adalah gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA, itu asam nukleat jenis yang lain, itu dibentuk oleh gula ribosa saja, ya. Terus next. Selanjutnya. Nah, ini bentuk kromosom manusia, ya. Yang kromosom itu adalah bentuk kondensasi dari DNA. Nah, di dalam kromosom itu dia ada gen, ya. Gen ini hanya bagian yang mengkode protein saja, sedangkan bagian yang tidak mengkode protein itu tidak disebut gen, ya. Nah, manusia itu mempunyai 46 kromosom itu normalnya. Satu kromosom itu rata-rata 65 juta, ya. 65 juta pasang basah. Kira-kira kalau dipanjangkan itu panjangnya seperti kira-kira 5 cm, ya. Itu setiap satu kromosom. Nah, sedangkan dalam manusia ada 46 kromosom. Dan setiap kromosom itu banyak mengandung gen. Jadi tidak hanya satu gen yang terkandung dalam satu kromosom, tetapi banyak, ya. Terus selanjutnya. Nah, DNA manusia kira-kira mengandung itu 3 miliar, ya, 3 miliar pasang basa.
Itu jadi jika ditulis dengan huruf Arial, kira-kira dia panjangnya 5.000 km ya, jadi sangat panjang. Nah, sebagian besar DNA ini merupakan DNA yang tidak mengkode suatu gen. Jadi itu merupakan DNA yang non-coding DNA. Nah, kemudian dalam satu gen itu bisa terdapat adanya exon, ya, jadi bagian yang nanti akan ditranslasikan menjadi DNA, menjadi RNA messenger, dan ada juga yang disebut dengan intron. Jadi dia nanti akan dipotong sewaktu membentuk RNA messenger dan tidak dijadikan bagian dari RNA messenger. Ya, terus selanjutnya, nah ini bentuk dari kromosom ya. Balik lagi tadi belum dijelaskan. Back, oke. Jadi kromosom itu adalah kondensasi dari DNA ya pada saat sel akan melakukan pembelahan ya, yaitu pada waktu akan melakukan mitosis. Nah, pada saat dia tidak melakukan pembelahan, dia tidak akan terbentuk menjadi kromosom, tidak akan tampak kromosom ini ya. Jadi kromosom ini hanya akan tampak pada fase mitosis saja ya. Pada fase mitosis dia baru akan tampak waktu sel akan membelah. Itu bisa kita lihat melalui mikroskop bentuk kromosomnya itu ya. Nah, kromosom itu sendiri ada yang disebut dengan lengan P, yaitu lengan yang pendek ya. Bagian kromosom itu yang di atas, yang lengan yang pendek itu disebut lengan P. Nah, kemudian bagian tengah itu disebut dengan sentromer, yang dia membentuk suatu ini apa namanya pinggang ya, seperti pinggang. Nah, kemudian lengan yang panjang itu disebut lengan Ki, ya, lengan Ki. Nah, masing-masing kromosom ini mempunyai 3 bagian tersebut, ya, lengan P, lengan Ki, dan sentromer. Nah, berdasarkan bentuknya, lengan P-nya sepanjang dengan perbandingan lengan Ki-nya berapa, gitu ya. Jadi ada perbandingan-perbandingan, misalkan 2:1, atau 3:1, atau 2 banding, ada yang sama ya, lengan P sama lengan Q-nya sama panjang. Nah, ini akan menandakan dia itu kromosom nomor berapa. Ya, dia itu menandakan kromosom nomor berapa itu. Dari kita mengenali bentuk lengan P, lengan Q, dan sentromernya ini. Nah, kromosom manusia tadi ada 23 pasang ya. Kromosom 22 pasang itu kromosom autosom, kromosom tubuh. Kemudian yang 2 pasang lagi, yang 1 pasang lagi itu adalah kromosom seks. Ya. Nah, kromosom ini tadi terdiri dari DNA, ya. DNA itu dia akan disusun, diikat dengan protein yang namanya histon. Terus next. Nah, ini ya. Jadi agar DNA itu tidak mudah rusak ya, kemudian terlindung, dan juga dia agar fungsi transkripsinya itu dibatasi ya. Nah, DNA itu harus diikat ya. Jadi DNA itu dia akan diikat melilit sebanyak 2 kali lilitan di dalam protein yang namanya protein histon. Nah, protein histon ini ya bermuatan positif. Nah, sedangkan DNA ini bermuatan negatif, sehingga dia bisa saling berikatan. Ya. Nah, dia itu mirip dengan ini ya, manik-manik di dalam sebuah kalung ya. Jadi dia akan melilit 2 kali di histon tersebut ya. Nah, inilah yang menyebabkan DNA itu dia terlindungi. Kalau tidak dilakukan pelilitan ini, nah, dia akan mudah untuk diakses oleh enzim lain, mudah dicerna atau mudah ditranskripsikan ya. Terus selanjutnya. Nah, ini molekul dari histon ya. Jadi histon itu terdiri dari 4 macam ya. Ada histon 2A ya, ada histon 2B, kemudian histon H3 dan H4. Nah, ini dia akan dililit sebanyak 2 kali lilitan oleh DNA. Ya. Nah, kemudian histon ini akan saling berikatan satu sama lain ya, yang disebut dengan nukleosom. Ya. Jadi nukleosom itu seperti ini gambarnya. Ya.
Dia itu akan berikatan satu sama lain, H2, H3, H4, ya. Itu akan membentuk suatu ini gumpalan, ya. Kemudian dia akan dililit oleh DNA. Ini yang disebut dengan nukleosom, ya. Jadi histon itu terdiri dari beberapa jenis protein. Nah, setiap lilitan, ya, itu kira-kira panjangnya kira-kira 180 pasang basa. Jadi setiap lilitan itu 2,5 lilitan itu adalah 180 panjang pasang basa dari DNA, ya. Terus selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Jadi berdasarkan karakteristik lengan P, lengan Q, dan sentromernya, jadi kromosom itu kita bisa bagi-bagi menjadi nomor, dinomorin, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, sampai nomor 22, ya. Kemudian ada juga kromosom X dan kromosom Y. Nah, ini akan kita lihat pada saat sel itu melakukan pembelahan. Jadi pada saat metafase, ya, pada saat metafase, itu pada saat sel itu akan membelah menjadi 2, nah ini akan terlihat sangat jelas. Nah, kita bisa melakukan ini dengan cara kita memberikan stimulasi, misalkan kita mengambil darah seseorang, nah di dalam darah itu yang mengandung DNA itu adalah leukosit, ya, karena sel darah merah atau ini red blood cell itu tidak mempunyai DNA. Nah, jadi yang kita ambil adalah leukosit atau sel darah putihnya. Nah, leukosit ini nanti kita akan stimulasi dengan agen-agen atau obat-obat yang bisa memicu terjadinya pembelahan sel, ya. Nah, pada saat sel itu akan membelah, nah kemudian kita akan foto sel itu, ya. Sel itu akan difoto, ya. Terutama pada saat dia mengalami metafase. Nah, baru setelah dia mengalami metafase itu, semua kromosom ini akan terlihat di tengah, ya. Dan dia akan terkondensasi membentuk kromosom seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung kromosomnya itu ada berapa. Ya. Nah, pada kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah kromosom, itu timbul suatu sindrom namanya. Jadi sekumpulan gejala pada individu tertentu. Misalkan sindroma Down. Ternyata sindroma Down itu dia mempunyai trisomi. Jadi ada tiga kromosomnya pada nomor 21, ya. Jadi kromosom 21-nya itu bukan 2 seperti di gambar ini, tetapi dia 3. Nah, itu adalah ciri khas dari sindrom Down, ya. Jadi dia ada trisomi dari kromosom 21. Nah, waktu kita foto, kemudian fotonya tersebut kita potong-potong, ya. Ininya kita perbesar, kita potong-potong, nah kita tempel-tempel, urutkan. Oh, ini kita identifikasi kromosom nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita susun puzzle-nya, kita lihat ternyata pada individu tersebut kromosom 21-nya bukan 2 jumlahnya, tetapi dia jumlahnya 3. Nah, itu yang disebut dengan trisomi 21. Atau sindrom lain, misalkan sindrom Turner, ya. Pada sindrom Turner itu dia kromosomnya 45X, ya. Jadi dia cuma punya satu kromosom seks X. Nah, tidak punya kromosom seks 2, ya, yang X-nya tidak 2. Nah, pada Turner kan pada apa namanya? Perempuan normal, nah dia mempunyai 2 kromosom X. Nah, tetapi pada penderita sindrom Turner dia punya 1 saja kromosom X-nya, ya, bukan 2. Nah, jadi setelah dianalisis ternyata kromosomnya cuma 1. Atau sindrom Klinefelter namanya, ya, Klinefelter. Nah, itu ternyata jumlah kromosomnya XXY. Nah, jadi dia kelebihan 1 kromosom X. Nah, jadi dia 47 jumlahnya, ya. Jadi XXY setelah diurutkan jumlah kromosomnya ternyata dia mempunyai trisomi pada kromosom seksnya. Jadi kromosom seksnya itu ada X-nya 2 dan 1 Y. Nah, ini, ya, ini adalah proses karyotyping namanya. Jadi kita menggambarkan pasangan-pasangan kromosom manusia, nah, hasil dari tadi, ya, stimulasi
sel-sel, terutama sel leukosit ya. Kita ambil dari sel darahnya. Jadi diperiksa darahnya. Atau bisa juga dari kerokan pipi ya, dari mukosa pipi itu kan mengandung DNA juga. Nah, bisa juga ini ditemukan adanya seperti ini. Tetapi yang paling umum adalah kita melakukan stimulasi pada sel leukosit. Ya, terus selanjutnya. Nah, ini adalah proses terjadinya sintesis protein. Ya, jadi DNA ini ada dua fungsinya. Yang pertama adalah pewarisan sifat. Jadi DNA ini akan dibagi menjadi dua ini ya, dua perangkat yang sama besarnya ya. Ini pada pewarisan sifat, misalkan pada mitosis ya, pada saat sel itu membelah, atau pada saat meiosis ya, pada saat akan mewariskan keturunan pada sel gonad. Nah, ini sel ini akan direplikasi DNA-nya ya. DNA akan direplikasi oleh sel, diubah menjadi dua ininya ya, sama. Diperbanyak atau dikopi ya. Nah, kemudian selain itu, DNA ini juga yang tak kalah pentingnya, dia adalah sebagai buku catatan ya, atau sebagai data ya, atau sebagai server data dari proses sintesis protein. Nah, jadi proses sintesis protein itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah proses transkripsi, di mana DNA ini akan disalin oleh enzim yang namanya RNA transkriptase ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya salinan atau kopi dari DNA dalam bentuk RNA ya. Nah, kemudian hasil salinan ini akan diproses terlebih dahulu sehingga dia akan menjadi RNA messenger yang matang ya. Dia akan mengalami proses splicing ya. Jadi bagian-bagian yang akan dijadikan mRNA ini hanya bagian yang ditranslasikan saja ya, atau disebut dengan ekson ya, sedangkan intron itu akan dipotong ya. Kemudian ekson-ekson tersebut dia akan digabungkan menjadi satu molekul mRNA. Nah, kemudian mRNA ini akan dikeluarkan dari nukleus, kemudian dia akan ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini dia akan ditangkap oleh ribosom ya, ditangkap oleh ribosom yang berada di sitoplasma. Nah, kemudian akan dilakukan proses translasi, yaitu penerjemahan kode yang ditulis di dalam mRNA ini. Itu akan diterjemahkan ya oleh ribosom, kemudian dia akan menyatukan RNA transfer ya. RNA transfer ini dia membawa satu molekul asam amino. Nah, sehingga asam amino tersebut akan disusun berdasarkan kode yang ada di dalam mRNA ya. Jadi dia disusun berdasarkan urutan-urutan yang ada di mRNA ya. Nah, kemudian barulah setelah protein asam amino tersebut disusun menjadi suatu rantai, setelah asam amino yang terakhir disusun dilekatkan di dalam rantai polipeptida tersebut, barulah protein itu dia akan membentuk struktur 3 dimensi. Ya, nah kadang protein ini juga perlu ke retikulum endoplasma ditambahkan lagi. Dia itu bisa dimodifikasi, ditambahkan gula atau ditambahkan protein atau ditambahkan lemak ya. Terus selanjutnya, nah ini tadi ya, bentuk kromosom tadi ada lengan P, ada lengan Q, dan ada sentromer. Nah, di lengan-lengan kromosom ini dia terdapat gen ya. Nah, jadi misalkan itu gen CFTR. Nah, jadi gen CFTR ini adalah gen yang memproduksi protein tertentu ya. Nah, gen CFTR ini dia berlokasi di lengan panjang kromosom, lengan Q berarti ya, pada posisi 31.2. Nah, seperti itu. Coba lihat di bawah itu. Di bawah itu ada lengan Q ya. Nah, itu ada lokus 31 ya.
ya. Kemudian dia di band locus 3 ya, kemudian band 1 dia ada di regio 3 ya, jadi 3.1, kemudian titik 2 di subband 2. Nah, inilah lokasi dari gen CFTR. Nah, gen-gen yang lain, misalkan gen insulin, ya dia ada di kromosom nomor berapa, seperti itu ya. Jadi berbeda-beda lokasinya, setiap gen itu lokasinya berbeda-beda ya. Jadi ada yang di kromosom nomor 1, ada di kromosom nomor 2 ya. Nah, kemudian setelah tahu lokasinya di kromosom nomor berapa, dia ada di lengan berapa letaknya itu. Apa di lengan pendek yang disebut dengan lengan P atau di lengan Q ya. Nah, kemudian ada di region berapa? Region 1, 2, 3 ya. Jadi region 1 itu adalah region yang paling dekat dengan sentromer. Itu region 1. Region 2 selanjutnya lebih jauh lagi, region 3 dan paling ujung yang lebih jauh lagi region yang nomornya lebih besar ya. Nah, kemudian ada band itu pita keberapa, ada pita 1, ada pita 2, atau pita 3, dalam satu region itu ada berapa band ya. Nah, kemudian ada subband. Ada subband. Jadi ada bagian kecil lagi dari kromosom tersebut. Nah, itulah letak atau lokasi dari suatu gen. Setiap gen itu letaknya berbeda-beda di dalam kromosom nomor berapa ya. Terus selanjutnya. Nah, setelah kita tadi melihat ya bahwa DNA itu adalah polinukleotida ya. Jadi merupakan rangkaian dari nukleotida. Nah, kita akan mempelajari struktur dasar dari asam nukleat. Nah, asam nukleat ini ada dua ya, ada yang disebut dengan DNA, yaitu asam deoksiribonukleat, asam deoksiribosa ya. Kemudian ada RNA ya, asam ribosa ya. Nah, asam nukleat ini merupakan polimer dari unit-unit nukleotida ya. Jadi ada 3 struktur utamanya. Yang pertama adalah molekul gula pentosa yang di tengah. Nah, kemudian satu asam monofosfat dan molekul basa nitrogen. Nah, ini jadi 3 struktur ini yang membentuk suatu nukleotida ya. Nah, nukleotida ini akan saling berhubungan tadi melalui ikatan fosfodiester ya, yang berikatan antara molekul fosfat yang satu nukleotida dengan molekul gula nukleotida yang lainnya ya. Itu akan membentuk backbone tadi ya. Terus next. Nah, basa nitrogen ini berbeda ya. Ada yang disebut dengan purin dan disebut dengan pirimidin ya. Purin itu basa nitrogen purin itu ada yang disebut dengan adenin, itu disebut dengan 6 aminopurin rumus kimianya, dan ada guanin yaitu 2 amino 6 oksipurin. Nah, sedangkan yang pirimidin itu ada sitosin dan timin yang terdapat di dalam DNA, kemudian urasil itu terdapat di dalam RNA. Ya, sitosin itu disebut dengan 6 amino 2 oksipirimidin, nama kimia dari sitosin. Nah, kemudian timin itu adalah 2,6 dioksi 5 metilpirimidin. Sedangkan urasil itu adalah 2,6 dioksipirimidin. Ya, jadi timin terdapat pada molekul DNA. Nah, sedangkan urasil itu terdapat pada molekul RNA. Nah, gula pentosa yang menyusun asam nukleat ini berasal dari metabolisme karbohidrat, ya, dari jalur HMP shunt namanya, ya. Nah, ini akan memproduksi gula ribosa. Jadi gulanya tidak digunakan sebagai sumber energi, tapi digunakan untuk menyusun molekul nukleotida. Nah, gula pada DNA itu disebut dengan ribosa, deoksiribosa pada DNA, dan pada RNA disebut dengan gula ribosa, ya. Nah, basa nitrogen dengan gula pentosa N9 pada purin atau N3 pada pirimidin, dia akan mengikat ya pada asam karbon pada molekul karbon nomor 1 pada gula. Ya, jadi pada C1 gula itu akan berikatan dengan N9 pada purin atau N3 pada pirimidin ya.
Nah, kemudian asam fosfat itu akan terikat pada gula pentasa pada posisi 5. Jadi pada posisi 5 itu fosfat berikatan dengan gula ya, pada posisi 5. Asam karbon nomor 5 dari gulanya. Sedangkan pada 1 ya, dia itu akan berikatan dengan purin atau pirimidin. Ya. Jadi diingat itu strukturnya ya. 1 berikatan dengan gula pada atom karbon nomor 1 gulanya, berikatan dengan basa nitrogen, sedangkan 5 itu akan berikatan dengan fosfat ya. Terus next. Nah, ini tadi ya. Yang di atas adalah purin ya. Itu ada 2, ada adenin dan ada guanin, dan pirimidin itu di sebelahnya ya. Nah, bahasa purin ini ada 2 cincin dia ya. Makanya disebut dengan purin karena dia ada 2 cincin. Sedangkan pirimidin itu hanya terdiri 1 cincin ya, 1 cincin saja. Jadi itu ya, purin itu 2 cincin, sedangkan pirimidin itu 1 cincin ya. Nah, kemudian gula pentosa ya. Gula pentosa itu ada gula ribosa dan ada gula deoksiribosa. Nah, kalian lihat perbedaan gula pentosa itu ya, antara ribosa dengan deoksiribosa, kalian lihat itu di nomor 1 ya, di gula pentosa itu nomor 1, nah itu adalah letak karbon nomor 1 ya. Nomor 2 itu karbon nomor 2, nomor 3 itu karbon nomor 3, nomor 4 karbon nomor 4, dan nomor 5 itu karbon nomor 5 ya. Jadi gula pentosa ini adalah gula yang mempunyai 5 atom karbon. Makanya disebut dengan pentosa. Pen artinya 5 ya. Nah, tadi waktu tempat posisi atom C nomor 1 pada glukosa itu, tadi dia akan berikatan dengan purin atau pirimidin ya. Nah, sedangkan posisi C nomor 5 itu yang di atas itu akan berikatan dengan molekul fosfat ya. Ingat tadi ya. Jadi atom C nomor 1 dia berikatan dengan purin atau pirimidin, sedangkan atom C nomor 5 dia akan berikatan dengan fosfat. Nah, lihat bedanya yang ribosa dengan deoksiribosa. Nah, kalian lihat pada ribosa itu ada 2 molekul OH ya. Yang namanya karboksil ya, OH atau karboksil pada nomor 2 dan nomor 3. Pada atom C nomor 2 dan nomor 3 itu ada 2 molekul hidroksil ya pada ribosa. Nah, sedangkan pada deoksiribosa dia cuma 1. Jadi pada atom C nomor 2 gulanya itu dia tidak berikatan dengan hidroksil. Jadi dia dikurangi 1 ya. Makanya disebut dengan deoksiribosa. D itu artinya dikurangin ya. Deaminasi itu dikurangin molekul aminnya ya. Deflasi artinya menurun. Kalau D itu berkurang artinya ya. Jadi deoksiribosa itu dikurangi 1 molekul oksigennya pada gula ribosa tersebut ya. Jadi pada atom C nomor 2 molekul hidroksilnya itu ditarik atau dihilangkan. Nah, jadi atom hidrogen pada gula deoksiribosa yang nomor 2 ya, atom karbonnya pada posisi nomor 2 dia tidak berikatan dengan hidroksil ya. Jadi cuma atom karbon nomor 3 saja pada deoksiribosa karena di kekurangan 1 molekul oksigen atau hidroksil ya. Nah, ini yang namanya nukleosida ya. Yang sebelah tengah itu bagian bawah itu adalah nukleosida. Nukleosida itu adalah molekul yang terdiri dari dua saja, yaitu gula dan basa nitrogen. Itu disebut dengan nukleosida. Nah, apabila dia ditambahi dengan 1 molekul fosfat seperti yang di kanan bawah, nah itu dia akan menjadi nukleotida namanya. Ya. Jadi nukleosida adalah molekul nukleotida yang tidak memiliki fosfat. Jadi hanya terdiri dari basa nitrogen dengan gula ribosa saja. Itu adalah nukleosida. Nah, nukleosida ini penting juga untuk tubuh kita, adenosin, deoksiadenosin ya. Nah, tapi dia bukan struktur penyusun dari asam nukleat. Nah,
Apabila dia mau dijadikan struktur penyusun asam nukleat, dia harus ditambahkan 1 molekul fosfat sehingga dia akan menjadi nukleotida. Ya. Nah, nukleosida ini punya fungsi yang lain. Ya. Punya fungsi yang lain ya. Contohnya ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, dari molekul adenosin ini ditambahkan 3 molekul fosfat, dia akan menjadi adenosin trifosfat. Nah, ATP ini adalah penyimpan atau bahan yang mempunyai energi tinggi ya, jadi digunakan untuk menyimpan atau untuk menghasilkan energi ya. Jadi energi dari tubuh kita dihasilkan dari pemutusan salah satu fosfat pada molekul ATP ya. Nah, kalau dia nukleotida tadi adenosin monofosfat ya, fosfatnya cuma 1. Nah, ini yang akan digunakan menjadi bahan penyusun dari asam nukleat. Ya. Selanjutnya next. Nah, ini basa nitrogen purin ya. Purin ini ada adenin dan ada guanin ya. Ini adalah molekul purin. Nah, kalian lihat itu purin itu ada 2 cincin nitrogen ya. Nitrogennya ada 9 nitrogen ya. Dihitung dari posisi jam 11 ya, jam 11 itu N1. Kemudian dia akan berlawanan dengan jarum jam penghitungannya. N2 itu pada jam berapa tuh? Jam 8 ya. Kemudian N3 pada jam 6, N4, N5, N6 pada jam 12. Nah, kemudian pada cincin berikutnya, dia perputaran nomornya itu seperti jarum jam, ya 7, 8, 9. Itu pada posisi jam 1, jam 4, dan jam 5. Ya, seperti itu. Nah, ini molekul basa nitrogen purin. Nah, yang membedakannya antara adenin dan guanin itu dia ikatan ininya, ya. Ikatan pada guanin itu pada nomor 2 itu ada HN2, ada HN2 pada atom nitrogen nomor 2-nya ya. Kemudian adenin itu juga yang membedakannya ya. Jadi yang membedakan adalah posisi ikatan tambahan, molekul tambahan pada atom nitrogen nomor berapa. Itu ya. Jadi yang perlu diingat, basa nitrogen purin ini terdiri dari dua cincin dan ada 9 atom nitrogen ya. Itu yang perlu diingat. Terus selanjutnya, nah, ini basa nitrogen pirimidin ya. Jadi basa nitrogen pirimidin ini hanya terdiri dari 6 molekul nitrogen. Dia ada 6 molekul nitrogen yang dia dihitung itu berdasarkan perputaran jarum jam ya. Jadi nomor 1 itu nomor jam 6, kemudian nomor 2 nitrogen yang kedua itu ada di jam 8 ya. Kemudian nitrogen yang ketiga itu ada di jam 11 ya. Nitrogen yang keempat itu ada di jam 12. Nah, yang membedakan antara sitosin, timin, dan urasil itu adalah aksesorisnya ya. Pada sitosin itu ada molekul hidrogen, kemudian ada ya, itu yang membedakan itu molekul NH2-nya itu ya, yang di jam 4 ya. Jadi ini harus diperhatikan molekulnya ini ya, bentuk molekulnya. Selanjutnya. Nah, ini gula ya. Gula itu adalah tadi yang menyusun asam nukleat ini adalah gula ribosa. Jadi gula ribosa ini termasuk gula pentosa ya. Jadi 5 atom karbon. Ya. 5 atom karbon. Jadi seperti yang kalian lihat, dia itu dihitung dari sebelah kanan dulu ya, di arah jam 3. Nah, itu adalah atom karbon nomor 1, kemudian searah jarum jam ya, dia nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, tadi yang membedakan antara gula ribosa dan gula deoksiribosa adalah pada penyusun DNA atau gula deoksiribosa, itu pada atom karbon nomor 2 kehilangan 1 molekul oksigen
ya, namanya deoksiribosa. Jadi D itu dikurangi, oksi itu oksigen, ya. Jadi gula deoksiribosa adalah gula yang dikurangi satu atom oksigen, yaitu pada atom karbon nomor 2 pada gula tersebut, ya. Nah, gula deoksiribosa ini dia penyusun DNA, ya. Nah, sedangkan gula ribosa itu adalah penyusun RNA, ya. Nah, seperti itu ya bedanya. Jadi dilihat di atom karbon nomor 2-nya. Kalau dia ada oksigen di atom karbon nomor 2, maka dia disebut dengan gula ribosa. Sedangkan kalau tidak ada oksigen pada atom karbon nomor 2 dari gulanya, itu disebut dengan gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa ini penyusun dari DNA, sedangkan gula ribosa itu penyusun dari RNA. Nah, nanti dia akan, yang atom karbon nomor 1, dia akan berikatan dengan basa nitrogen, purin atau pirimidin. Nah, sedangkan atom karbon nomor 5, itu yang di atas, di kiri atas, dia akan berikatan dengan fosfat. Ya. Nah, apabila sudah 3 unsur ini berikatan, ada fosfat, ada gula ribosa, dan ada basa nitrogen, dia disebut dengan nukleotida. Ya. Nah, sedangkan kalau cuma dia basa nitrogen saja dengan gula, tanpa adanya fosfat, itu disebut dengan nukleosida. Ya. Nukleosida itu hanya ada basa nitrogen dengan gula, kemudian nukleotida itu adalah 3 unsur, ya, ada fosfatnya, ada gulanya, dan ada basa nitrogen. Nah, nukleotida inilah yang nanti akan menyusun asam nukleat, ya. Selanjutnya, terus. Lanjut, selanjutnya. Nah, ini struktur nukleotida, tadi dia adalah heterosiklik, ya. Jadi dibentuk oleh purin dan pirimidin, ya. Jadi ada 3 molekul, basa nitrogen, gula dengan fosfat. Nah, turunan nukleotida yang mengandung gula dan berikat dengan basa nitrogen saja. Jadi kalau dia terdiri dari 2 unsur saja, yaitu gula dengan basa nitrogen saja, disebut dengan nukleosida, ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, nukleotida itu dia adalah grup hidroksil. Jadi gulanya teresterifikasi dengan gugus fosfat. Jadi ada tambahan fosfat pada atom karbon nomor 5 dari gulanya. Ya. Gulanya bisa berbentuk ribosa atau deoksiribosa, tergantung dia DNA atau RNA. Nah, bentuk ini juga dapat mengandung 1, 2, atau 3 ikatan fosfodiester. Jadi nukleotida ini bisa diubah dia menjadi ikatan yang berenergi tinggi. Ya, misalkan tadi adenosin monofosfat, itu yang disebut dengan nukleotida. Nah, apabila ditambahin 2 molekul fosfat lagi menjadi adenosin trifosfat, atau yang disebut dengan ATP. Nah, ini adalah sumber atau tempat penyimpanan energi pada metabolisme tubuh kita, ya. Jadi tabungan energi kita disimpan dalam bentuk ATP. Nanti kalau energi dibutuhkan, tinggal memutus 1 ikatan fosfat saja. Nah, ikatan fosfat yang diputuskan itu bisa menghasilkan energi yang tinggi, ya. Begitu juga kelebihan energi. Kelebihan energi bisa disimpan melalui dengan mengikatkan 1 fosfat kepada nukleotida, ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya, itu ada nukleosida. Nukleosida itu kalau dia hanya terdiri dari basa nitrogen dan molekul gula ribosa saja. Itu disebut dengan nukleosida. Nah, kalau dia ditambahkan 1 fosfat, molekul fosfat, itu disebut dengan nukleosida monofosfat. Contohnya adenosin, ya, adenosin monofosfat. Nah, ini bisa digunakan untuk membentuk asam nukleat. Ya, nah kemudian bisa ditambahkan lagi 1 molekul fosfat lagi menjadi nukleosida difosfat. Ya, nukleosida difosfat. Kemudian bisa ditambahkan lagi 1 molekul fosfat lagi menjadi nukleotida trifosfat.
ya, nukleosida trifosfat ya. Nah, ini pemutusan satu ikatan fosfat ini dapat menghasilkan energi yang tinggi yang digunakan untuk metabolisme tubuh kita. Begitu juga kelebihan energi dapat juga disimpan dengan cara menggabungkan satu fosfat ke molekul nukleosida. Ya, jadi kalau kelebihan energi dia disimpan dalam bentuk ATP atau ADP boleh. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, fungsi nukleotida itu apa? Yang pertama, penyimpanan energi, contohnya adenosin trifosfat. Jadi molekul adenosin monofosfat yang disebut dengan nukleotida itu bisa ditambahkan lagi 2 molekul fosfat lagi ya menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Nah, kemudian nukleotida ini juga menjadi beberapa koenzim ya. Contohnya adalah nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD. Nah, ini merupakan koenzim, jadi zat yang dibutuhkan agar enzim itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian bisa menjadi perantara sinyal. Jadi dalam sel ya, dia bisa menjadi penerus sinyal ya yang namanya ceraka kedua ya atau second messenger. Nah, contohnya itu siklik GMP, guanosin monofosfat. Nah, ini bisa menjadi penerus sinyal dari reseptor hormon yang berada di permukaan sel ya. Kemudian juga bisa mengatur allosterik enzim regulator ya, jadi dia mengatur kecepatan enzim bekerja. Kemudian membentuk informasi genetik baik itu DNA atau RNA ya. Ini fungsi nukleotida. Jadi nukleotida itu molekul yang mempunyai satu molekul gula, kemudian basa nitrogen dan satu fosfat ya. Terus selanjutnya. Nah, ini DNA ya. Jadi DNA itu merupakan basa yang terikat pada satu gugus gula ya. Yang kemudian gula tersebut ditambahkan satu gugus fosfat, bisa satu atau lebih ya. Gula tadi pada atom karbon nomor 1 dia akan mengikat basa nitrogen, sedangkan pada atom karbon nomor 5 dia akan mengikat fosfat ya. Nah, apabila gulanya ribosa, jadi tadi ribosa pada atom karbon nomor 2 dan nomor 3 mempunyai masing-masing mempunyai oksigen, nah itu disebut dengan ribosa. Kalau atom karbon nomor 2-nya kehilangan satu oksigen disebut dengan deoksiribosa ya. Nah, nukleotida ini akan ada 4 macam, yaitu adenosin, guanosin, sitidin, dan uridin. Ya, itu pada RNA. Ya. Nah, pada DNA itu adenosin, guanin, sitidin, dan uridin juga. Ya. Nah, ikatan antara molekul fosfat, ya, molekul fosfat itu dia akan berikatan. Dia akan berikatan dengan molekul oksigen pada atom karbon ini ya, karbon gula itu ya, gula nomor 3 ya. Sehingga dia akan membentuk rantai. Nah, tadi kan itu kan yang di atas itu kan yang coba kalian lihat gambar yang di atas itu basa, kemudian ada gula, ada fosfat ya. Basa tadi ada pada karbon gula nomor 1 ya. Kemudian fosfat itu ada pada berikatan pada karbon gula nomor 5. Nah, molekul ini disebut nukleotida ya. Tadi ada basa, ada gula, dan ada fosfat. Nah, molekul ini dapat bereaksi dengan molekul nukleotida yang lain dengan cara molekul fosfat itu akan berikatan dengan molekul fosfat pada nukleotida yang lain itu akan diikatkan dengan atom oksigen pada nomor 3 ya, pada karbon nomor 3 nukleotida yang lain ya. Makanya ada yang disebut dengan 35 ya. Yang jadi itu posisi 3 pada ini, pada nukleotida yang 1 itu akan diikatkan dengan fosfat pada posisi 5 dengan nukleotida yang lain ya.
Nah, jadi mulai penyambungan DNA itu dia dari ujung 5 ke ujung 3. Ya, seperti itu. Jadi dari ujung 5 ke ujung 3. Ya, jadi dari atom yang nomor 5 yang mengandung fosfat, dia akan diikatkan dengan atom oksigen pada ujung 3 pada nukleotida yang lain, ya. Jadi dari 5 ke 3 posisinya, ya, pemanjangannya itu. Nah, pada ujungnya, ya, kalian lihat pada ujung ikatan itu yang nukleotida nomor 3, dia tersisa posisi 3, ya, posisi 3-nya kosong, ya. Nah, kalau yang di ujung 5 itu yang di atas, itu posisi disebut dengan ujung 5, ya. Nah, pemanjangan DNA nanti waktu proses dia transkripsi, ya, atau dia replikasi itu dari 5 ke 3 ininya, ya, jalannya itu, ya. Nah, ini akan berulang-ulang terus, diikatkan, sehingga dia akan membentuk polinukleotida yang disebut dengan asam nukleat atau DNA. Terus selanjutnya, nah, ini satu polinukleotida itu tersusun atas kerangka gula fosfat itu berselang-seling mempunyai ujung 5 dan ujung 3, ya. Ujung 5 itu fosfat, ujung 3 itu adalah karboksil, ya. Nah, kemudian polinukleotida ini dihasilkan oleh polimerasi nukleotida melalui ikatan fosfodiester 3 dan 5 antara fosfat ini, ya. Jadi itu ikatannya tadi antara antara ini, ya, antara ikatan fosfodiester 3 ke 5, ya. Nah, itu ikatan fosfodiester seperti digambar di bawah itu, ya. Jadi posisi atom karbon nomor 3 itu yang mengandung hidroksil. Nah, itu akan diikatkan dengan fosfat pada ujung 5, pada posisi 5 pada nukleotida yang selanjutnya, ya, dengan cara menarik satu hidrogen di yang nukleotida yang pertama, kemudian di nukleotida yang kedua dia akan menarik hidrogen juga. Maka dia akan berikatan, ya, menjadi ikatan yang disebut dengan fosfodiester. Ya, jadi nukleotida yang posisi 3 itu akan diikatkan dengan fosfat yang ada di nukleotida yang lain yang berada di posisi 5 pada nukleotida yang lain itu menjadi ikatan fosfodiester. Nah, inilah yang menjadi backbone atau rantai atau ini apa namanya? Tulang ya, kerangka dari DNA atau RNA. Nah, kemudian basa nitrogennya tadi apabila pada DNA dia akan saling berikatan, ya, adenin dengan guanin, timin dengan sitosin. Itu akan membentuk yang namanya double helix, ya. Terus selanjutnya, nah, ini, ya, ikatan pasang basa nitrogen. Jadi basa nitrogen dalam satu nukleotida dia akan berikatan dengan pasangannya. Adenin dengan timin akan berpasangan dengan melalui 2 ikatan hidrogen, ya, adenin dengan timin. Sedangkan guanin dengan sitosin dia akan berikatan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, bentuknya antiparalel, ya. Jadi ada yang 3 ke 5, ada yang 5 ke 3. Jadi saling ini, ya, saling antiparalel, ya, saling posisinya saling ini, ya, tidak sejajar, ya, tapi dia berlawanan posisinya. Ini disebut dengan posisi antiparalel DNA, ya. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Nah, ini yang akan menyebabkan DNA tersebut berbentuk double helix, ya. Terus selanjutnya, nah, itu, ya, itu yang 5 ke 3, ya, ada yang jalannya dia antiparalel, ya, dari 5 ke 3, ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas, ya. Nah, jadi nanti waktu dia bereplikasi dia jalannya pembentukannya dari 5 ke 3, ya. Terus
Selanjutnya. Nah, tadi gula fosfat itu sebagai kerangkanya ya. Nah, jadi dia akan membentuk pita yang saling berpilin dengan gula dan fosfat itu sebagai kerangkanya. Nah, yang merekatkan mereka berdua ini adalah ikatan hidrogen antar basa nitrogennya ya. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin ya, sehingga dia akan membentuk double helix. Nah, DNA ini akan berputar ya. Ada yang sisi yang lekukan yang besar dan ada sisi lekukan yang kecil. Lekukan besar atau major growth dengan minor growth ya. Ada dua lekukan ya, lekukan besar dan kecil. Nah, panjang antara lekukan besar dan lekukan kecil ini adalah sekitar 10 pasang basa. Jadi ada 10 pasang basa, dia akan membentuk satu lekukan besar dan lekukan kecil ya. Nah, itu kira-kira 34 Armstrong panjangnya, 10 pasang basa. Nah, sedangkan lebarnya itu kira-kira 20 Armstrong. Ya. Jadi setengahnya lebarnya ya. Kalau panjangnya tadi satu lekukan itu 34 Armstrong atau 10 pasang basa. Jadi satu lekukan kecil dengan satu lekukan besar, pilinan ya. Nah, kemudian lebarnya itu adalah 20 Armstrong. Selanjutnya. Nah, kalau RNA, dia mempunyai basanya adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Tidak punya timin ya di RNA ini ya. Nah, dia sama. Gula dan fosfat itu menjadi kerangkanya. Nah, sedangkan basa nitrogennya itu ada bebas. Dia tidak berikatan dengan yang lain. Nah, karena dia ini bentuknya bebas, jadi menjadi tidak stabil. Nah, dia kadang-kadang dia akan berikatan dengan basa nitrogennya sendiri, dia akan membentuk struktur ini seperti daun ini, ya daun semanggi ini ya. Nah, dia akan saling berikatan, ya berikatan hidrogen sehingga dia tidak akan membentuk seperti pita yang terlalu panjang, tapi dia akan berlipat seperti ini, ya. Nah, ini adalah bentuk RNA transfer pada ragi ya. Nah, jadi dia itu berbentuk seperti daun semanggi ini. Karena dia kalau bentuknya panjang memanjang seperti ini, dia tidak stabil ya. Jadi kalau dia akan stabil kalau dia berlekuk seperti ini. Terus next. Nah, ini beda DNA dengan RNA tadi ya. Kalau DNA itu deoksiribosa kehilangan satu molekul oksigen pada atom karbon nomor 2 dari gula ribosanya. Nah, sedangkan RNA tetap dia ada di posisi 2 dan 3 karbonnya ada molekul oksigennya, ya ada 2 oksigennya. Nah, kemudian basa nitrogen pada DNA itu adenin, sitosin, guanin, dan timin, sedangkan pada nitrogen bedanya timin diganti dengan urasil. Kalau DNA tadi dia double helix, ada 2 pasang pita saling berpilin, sedangkan RNA dia monohelix. Kemudian kalau DNA ini dia berfungsi pada sintesis protein, dia sebagai cetakan dan pewarisan sifat. Kemudian kalau RNA hanya berfungsi pada sintesis protein, tidak pada pewarisan sifat. Ya. Nah, kalau DNA ini ada di inti dan ada di mitokondria. Sedangkan RNA dia ada di ribosom, dia ada ya. Kemudian ada RNA transfer yang ada di sitoplasma. Dan ada RNA messenger atau RNA duta yang ditransfer dari nukleus untuk menuju sitoplasma untuk ditangkap oleh ribosom untuk memproduksi polipeptida. Ya, terus. Nah, ini tadi formulanya adenin kalau ditambahi satu molekul fosfat menjadi adenosin yang disebut dengan fosfat. Ya. Guanin juga ditambahkan satu molekul fosfat menjadi guanin monofosfat. Sitosin atau sitidin ya, itu menjadi sitosin atau sitidin monofosfat. Kalau ditambahkan satu molekul fosfat, itu yang disebut dengan nukleotida. Jadi ada basa, ada nukleosida dan nukleotida. Ya, kalau basa cuma basa saja adenin, guanin, sitosin, timin, urasil. Apabila basa ini digabungkan dengan gula, dia akan menjadi nukleosida. Ya, kemudian apabila ditambahkan dengan fosfat, dia akan menjadi nukleotida. Oke, next terus.
Nah, ini yang namanya dogma sentral ya. Jadi DNA itu bisa bereplikasi sendiri untuk dilakukan pembelahan sel, dan DNA ini juga menjadi cetakan atau jadi masternya untuk dilakukan transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Kemudian RNA ini akan ditranslasikan oleh ribosom menjadi protein. Ya, jadi setiap protein yang ada di tubuh kita ini dia ada gennya. Ya, tidak mungkin protein itu terbentuk tanpa ada gen yang mengkodenya. Ya, jadi setiap protein itu tentu memiliki gen. Nah, prosesnya ya tentu dia mempunyai proses untuk transkripsi ya. Jadi DNA itu kan tadi dipilin dalam dipilin mengelilingi histon ya. Nah, tentu dia yang terikat oleh histon itu dia tidak akan bisa ditranskripsikan. Makanya apabila ingin ditranskripsikan, ada enzim dulu yang melonggarkan histonnya. Ya, kemudian DNA ini yang dua rantai ini, dua pita berpilin ini, kemudian akan dilonggarkan, kemudian dia akan dipisahkan ya antara kedua pitanya dengan enzim tertentu. Ya, kemudian dia akan baru bisa diakses oleh RNA polimerase, kemudian baru bisa terbentuk RNA, dan RNA ini yang akan ditranslasikan. Ya. Nah, itu ada yang coding strand dan ada yang non-coding strand atau template ya. Nah, template ini adalah bagian yang digunakan untuk mentranskripsi ya. Jadi acuan untuk transkripsi. Jadi misalkan yang bagian bawah itu dia akan dijadikan template DNA. Nah, kemudian RNA polimerase akan menempel di daerah situ. Nah, kemudian dia akan mentranskripsikan ya, T ditranskripsi atau diterjemahkan menjadi A ya. Disalin maksudnya, transkrip itu disalin ya. T akan disalin jadi A, G jadi C, T jadi A, C jadi G, G jadi C, A jadi U ya. Jadi adenin kan mestinya jadi timin ya. Tapi di RNA kan nggak ada timin. Jadi dicatat atau ditranskripsikan menjadi urasil. Kemudian sitosin dicatat menjadi G, kemudian A dicatat menjadi U. Nah, kemudian ini akan jadi RNA, ya. Nah, kemudian hasil transkripsi ini berupa RNA messenger, ya. Nah, kemudian dia akan ditranslasi, diterjemahkan. Nah, nanti diterjemahkan jadi balik seperti template-nya ini, ya. Nah, jadi A diterjemahkan menjadi ini ya, apa gitu ya. Seperti itu. Lanjutnya, next. Nah, ini proses sintesis protein ya. Pertama DNA tadi dia harus dapat diakses oleh RNA polimerase. Nah, tadi DNA yang berpilin tadi akan ini dulu dilonggarkan dulu ya dari ininya, dari histon, kemudian dia akan dilakukan peregangan ya, oleh helikase ya, enzim helikase. Nah, kemudian setelah itu baru dibantu oleh faktor transkripsi ya, RNA polimerase itu akan menempel pada bagian tadi ya, bagian template-nya. Nah, selanjutnya dia akan melakukan transkrip atau penyalinan kode ya. Penyalinan kode sesuai dengan template-nya tadi. Ya, sehingga dia akan menghasilkan RNA messenger. Nah, kemudian RNA messenger ini akan keluar dari nukleus, kemudian dia akan ke sitoplasma dan dia akan ditangkap oleh ribosom. Ya. Nah, dalam ribosom ini kan ada RNA juga ya, pada dalam ribosom. Nah, kemudian ribosom ini fungsinya dia akan menyusun ini apa hasil dari penerjemahan salinan tadi ya. Jadi hasil transkrip tadi diterjemahkan ya sesuai dengan kodenya ya. ACG ya, itu kan 233 gitu ya. Nah, jadi
diterjemahkan sesuai dengan kode pada RNA transfer. Nah, kemudian RNA transfer ini kan masing-masing memiliki asam amino ya yang dibawanya. Nah, kemudian apabila sudah sampai ke ribosom, maka RNA transfernya ini akan dia akan memberikan asam amino yang dia bawa ya ke dalam ribosom. Nah, kemudian apabila sudah sampai ribosom, kemudian RNA transfernya dilepas, asam aminonya ditinggal. Nah, kemudian asam aminonya ini akan digabungkan dengan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer yang baru sesuai dengan kode yang mereka dapat dari RNA dutanya ya, seperti itu. Nah, kemudian asam amino ini akan disambung satu dengan yang kedua, dengan yang ketiga ya, sesuai dengan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer tersebut. Nah, kemudian apabila sudah selesai, jadi pada saat akhir ya, baru dia asam amino ini akan membentuk struktur primer, struktur tersier ya, dia akan membentuk sendiri ya, membentuk sesuai dengan interaksinya satu sama lain. Terus nah, ini contohnya ya. Jadi dari DNA itu akan ditranskrip atau disalin menjadi messenger RNA atau RNA duta ya. Nah, kemudian RNA duta ini akan keluar ke sitoplasma, ditangkap oleh ribosom. Nah, kemudian oleh ribosom dia akan diterjemahkan ya. Kemudian dia akan akan mengambil RNA transfer yang ada di sitoplasma, kemudian diterjemahkan sesuai dengan hasil transkripsi tadi ya. Nah, masing-masing RNA transfer itu membawa masing-masing asam amino. Nah, sehingga asam amino ini akan disambung-sambungkan ya menjadi polipeptida yang selanjutnya akan dibentuk menjadi protein ya melalui proses translasi. Selanjutnya, nah dia akan dibaca melalui kode 33 ini ya, 33 bahasa ya yang disebut dengan kodon ya. Nah, kalau dia kodonnya UUU itu akan diterjemahkan menjadi fenilalanin ya. Kemudian UUC menjadi fenilalanin seperti itu ya. Jadi ada 20 asam amino di sini yang bisa diterjemahkan. Nah, asam amino inilah yang akan disusun menjadi rantai polipeptida yang selanjutnya akan dibentuk menjadi protein ya. Nah, ada juga kodon yang menginduksi stop ya. Jadi untuk menyetop proses translasi ini ya, contohnya UAA itu kodon stop atau UAG atau UGA. Nah, ini apabila ribosomnya membaca kode UAA pada kodon, nah berarti dia akan stop melakukan translasi ya. Jadi dia stop. Maka proses penyambungan asam amino itu akan berhenti dan selanjutnya asam amino yang sudah disambung-sambung tadi jadi polipeptida akan dibentuk menjadi protein yang utuh. Ya. Selanjutnya, nah ini gen pada prokariot ya, bedanya dengan eukariot. Pada prokariot dia ada yang namanya ini ya, sistem seperti ini. Jadi gennya itu dia diatur secara bersamaan ya pada prokariot. Jadi ada regulator gen namanya ya. Nah, regulator gen ini dia adalah gen yang mengkode protein represor ya. Nah, apabila gen ini ditranskripsikan kemudian ditranslasikan akan terbentuk protein represor. Nah, protein represor inilah yang akan ini ya, yang dia akan mengikat pada bagian operator. Nah, jadi RNA polimerase itu akan diblok oleh protein represor ini. Jadi selama protein represor ini masih mengikat bagian operator pada gen prokariot, maka RNA polimerase itu tidak bisa melakukan transkripsi
Ya, jadi tidak akan terjadi proses sintesis protein selama represor proteinnya ini masih ada pada tempatnya, ya. Nah, apabila dia ingin melakukan transkripsi, dia harus menyingkirkan dulu protein represornya ini sehingga operatornya itu kosong, ya, sehingga RNA polimerase itu bisa melanjutkan proses transkripsi, ya. Seperti itu. Jadi ada gen yang mengkode protein represor yang dia akan menghalangi terjadinya transkripsi pada gen prokariotik, ya. Selanjutnya, nah ini gen pada eukariot, ya, berbeda tadi dengan prokariot. Di eukariot ini ada bagian promoter, ya, bagian nomor 1 itu bagian promoter. Nah, bagian promoter ini dapat berada jauh dari gen, ya. Kemudian ada codon start. Nah, bagian promoter ini adalah bagian tempat RNA polimerase dan faktor transkripsi melekat sehingga dia akan memungkinkan terjadinya transkripsi, ya. Kemudian codon start itu adalah tempat memulai, ya, tempat memulai terjadinya transkripsi. Kemudian ada bagian exon. Nah, bagian exon ini adalah bagian yang nanti akan dijadikan RNA messenger, ya. Nah, sedangkan intron dia tidak akan dijadikan bagian dari RNA messenger, tapi dia akan dipotong nanti pada proses splicing, ya. Nah, kemudian dia ada bagian poly A. Jadi poly A ini adalah bagian yang ditambahkan pada RNA messenger agar dia menjadi stabil. Kemudian ada codon stop itu yang akan dibaca oleh ribosom nanti, ya, agar dia melakukan penyetopan waktu proses translasi. Selanjutnya, habis ya? Ya, mungkin ada pertanyaan adik-adik tentang kuliah ini. Silakan yang mau ditanyakan. Izin bertanya, dokter. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Nur Rahma dengan NPM 20180111075. Ya, silakan Anik. Baik, Dok. Izin untuk bertanya yang bagian template untuk dijadikan mRNA itu kan namanya non-coding strand tadi ya, Dok. Apakah itu sama dengan DNA sense? Karena selama ini saya memikirkan yang menjadi template untuk mRNA itu adalah disebut dengan DNA sense, atau apakah berbeda, Dok? Terima kasih. Oke. Terima kasih Anissa pertanyaannya. Coba ditampilkan slide-nya. Kurnia, bagian tadi yang template DNA. Terus maju lagi dari sini, maju lagi. Maju. Bukan mundur, maju lagi. Maju, terus maju. Maju, ya maju terus. Nah, stop. Cari bagian yang tadi, yang template. Mundur lagi. Mundur lagi. Yang ada bagian bacanya template. Mundur lagi. Nah, ini nih, stop. Tadi. Yang tadi. Yang tadi, maju lagi. Maju. Nah, ini, stop. Ya. Nah, itu ya. Coba dilihat di situ. Itu yang disebut dengan template adalah bagian DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk terjadinya transkripsi, ya. Jadi template itu adalah bagian yang digunakan untuk mencetak, ya, untuk mencetak. Jadi basa nitrogen yang ada di template itu akan diterjemahkan, akan disalin.
akan disalin menjadi kode yang berkebalikan dengan dia. Ya, timin pada template akan ditranskrip atau disalin menjadi adenin. Nah, kemudian guanin akan ditranskrip atau disalin menjadi sitosin. Nah, tetapi adenin ya, karena RNA tidak punya timin, dia akan disalin menjadi urasil. Nah, ini yang disebut dengan non-coding strand atau template pada DNA, ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan RNA messenger, ya, hasilnya tadi. Nah, jadi nanti RNA messenger ini dia akan keluar, ya, menuju sitoplasma dan kemudian akan ditangkap oleh ribosom, ya. Nah, ribosom ini nanti dia akan memfasilitasi penyambungan asam amino, ya. Asam amino yang dibawa oleh RNA transfer. Nah, asam aminonya ini kebalikan dari ininya. Kodenya, ya. Jadi kalau dia asam aminonya ini dia di kode ACA, nanti dia akan mentranslasikan asam amino yang TGT gitu ya, sesuai dengan kode asam amino yang melekat pada pada RNA transfernya. Seperti itu. Ya. Jadi hasilnya nanti ya proteinnya itu yang sesuai dengan RNA transfer, yang sesuai dengan template. Seperti itu. Aziza, bagaimana? Terima kasih, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Ya, boleh. Kenapa namanya non-coding strand padahal yang itu yang jadi template? Kenapa bukan yang coding begitu, Dok? Saya nggak tahu jawabannya. Nanti saya cari tahu ya. Baik, terima kasih yang banyak, saya pahami ini adalah yang non-coding strand itu disebut dengan template karena dia merupakan cetakan, ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Ananda Safira dengan NPM 20180111048. Sebelumnya maaf Dok, tadi itu koneksi saya itu agak buruk. Jadi yang kurang jelas yang bentuk antiparalel DNA itu bagaimana ya Dok? Ya, coba ditayangkan antiparalel DNA. Jadi DNA itu dia berbentuk antiparalel ya. Jadi ibarat ular itu ada kepala dan ada ekor. Ya. Jadi kepalanya itu menghadap ke atas, ekornya ke bawah. Nah, pasangan DNA yang berikatan dengan dia membentuk double stranded itu berkebalikan sama DNA yang satunya. Sehingga ibaratnya ada dua ular ya. Satu kepalanya menghadap ke atas, ekornya di bawah. Nah, sedangkan pasangannya ular yang lain itu dia kepalanya menghadap ke bawah dan ekornya ke atas. Seperti itu, ya. Jadi bukan seperti ular yang sedang kawin. Kalau dia sedang kawin kan palanya sama-sama ke atas menghadap, ya. Dia akan saling membelit seperti itu, ya. Nah, tetapi ini berbeda. Dia ular yang satu, dia menghadap ke bawah, ke ekornya, ke ekor lawannya, seperti itu, ya. Jadi kan DNA tadi ada yang posisi ujung 5, ada yang ujung 3. Ya, ujung 5 tadi tempatnya fosfat, ya. Jadi molekul fosfat itu ada pada ujung 5. Nah, sedangkan ujung 3 itu adalah posisi hidroksil atau OH. Nah, itu. Nah, DNA itu akan saling berikatan kalau dia bersifat antiparalel, ya. Jadi yang ujung 3 itu yang tadi boleh, yang tadi ujung 3 dia akan akan berlawanan ya. Kalau dia ujung 3 dan ujung 5 itu seperti itu yang disebut dengan antiparalel, yang DNA itu yang di atas. Ya. Jadi DNA yang di atas itu dia ujung 5-nya ada
sebelah kiri, ya, menghadap ke kiri. Nah, sedangkan DNA yang ada di bawahnya itu ujung 5-nya berada di sebelah kanan. Nah, itu yang disebut dengan antiparalel. Kalau dia paralel, ujung 5-nya sama-sama menghadap ke kiri atau sama-sama ujung 3-nya sama-sama menghadap ke kanan. Nah, kalau dia ujung 3-nya sama ujung 5-nya paralel, maka tidak akan saling berikatan karena basa nitrogennya kan berbeda. Basa nitrogennya. Ya. Jadi dia tidak akan berikatan, ya. Jadi kalau dia akan berikatan apabila basa nitrogennya cocok. Jadi C itu akan berikatan dengan G, T dengan A, kemudian A dengan T, ya seperti itu. Nah, caranya adalah dia akan saling membalik, yang disebut dengan antiparalel. Jadi ada yang ujung 5-nya menghadap ke atas, ada yang ujung 5-nya menghadap ke bawah. Nah, baru dia bisa membentuk yang namanya double stranded. Seperti itu. Mengerti? Mengerti, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, jadi ada ujung 5-nya dan ujung 3-nya tidak paralel, ya. Kalau paralel dia saling ini sama menghadapnya. Nah, itu tidak akan terjadi ikatan hidrogen antara ininya, antara basa nitrogennya tidak akan terjadi ikatan hidrogen. Nah, tapi kalau dia bersifat antiparalel, maka dia akan berikatan. Seperti itu. Ya. Iya, Dok. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, saya Devina Hardianto dengan NPM 201801111101. Izin bertanya di Ya, yang Devina, silakan. page 11. Halaman Yang 11, coba. menentukan nama kromosom itu, dokter. Page 11 coba. Buka. Ya, terus 12. kelewatan? Maaf, 12. Oh, 12 ya. Ini, ya. Nah, yang ini, Yang mana, Dok, Devina? saya masih belum begitu ngerti. Saya masih belum begitu ngerti yang bagaimana cara membaca dia posisinya di 7Q 31,2, dokter. Oke. Nah, jadi Devina, ya, Iya, Dok. letak di kromosom, ya, masing-masing gen itu kan berbeda protein yang dihasilkan. Ya, misalkan kita mau memproduksi insulin, berarti gen insulin. Kalau kita mau memproduksi glukagon, berarti gen glukagon. Nah, gennya ini terletak di DNA di kromosom yang berlain-lainan, ya. Jadi tidak ada gen itu terletak di 2 kromosom atau satu ini atau 2 protein atau 3 protein yang sama terletak di satu gen, enggak, ya. Nah, gen itu dia letaknya spesifik, ya, pada lokasi tertentu. Nah, cara lokasinya itu kita menentukan lokasi. Yang pertama kita tahu dia ada di kromosom nomor berapa. Kromosom manusia tadi kan ada dinomorin nomor 1 sampai 22, ya. Nah, kemudian 2-nya tadi kromosom seksual, ya. Ada XX, ada XY. Nah, ini dia ditentukan dulu gen tersebut ada di kromosom nomor berapa petanya, ya. Ibarat kita posisi Bandar Lampung itu ada di negara mana, Unila itu ada di negara mana, oh negaranya di Indonesia. Nah, itu ibaratnya kromosomnya, ya. Nah, kemudian kromosom itu kan ada 3 bagian, ada lengan pendek yang disebut dengan lengan P, ada sentromer bagian yang di tengah, ada lengan Q yang lengan panjangnya, ya. Nah, sentromer itu bagian yang di tengah, yang mengecil, ya, di bagian tengahnya itu yang namanya sentromer. Nah, kemudian dia dari sentromer ini akan dipatok yang namanya regio, ya. Regio yang paling dekat dengan sentromer itu regio 1. Yang nomor regio 2 itu yang selanjutnya, regio 3 yang selanjutnya. Ibarat provinsi dalam ini, ya, dalam negara gitu, ya. Nah, jadi dia berdasarkan letaknya dari sentromer dihitungnya regionya itu. Nah, gen tadi ada di regio mana? Ya, gen tadi ada di regio mana? Di regio 1 atau regio 2 atau regio 3 setelah kita kenali dengan ada di lengan mana tadi, ya? Lengan pendek atau lengan panjang. Setelah itu ditentukan regionya. Regio 3. Ya. Jadi itu 3 titik, ya.
Nah, kemudian ada band. Ya. Ada band 1, ada di dalam band itu ada subband lagi. Ya. Jadi band itu adalah kelompok ini, kelompok gen. Nah, kemudian subband itu adalah gen yang khususnya tersebut. Gen apa gitu. Nah, jadi dari berdasarkan itu lokasinya kita bisa menentukan peta dari gennya itu. Dia ada di kromosom berapa, lengan mana, regio berapa, band berapa, dan subband berapa. Nah, itu letak posisi ininya, posisi dari gen tersebut. Nah, pentingnya kita untuk melakukan ini adalah waktu kita mencari data genetik. Ya, misalkan kita mau meneliti tentang gen yang mengkode insulin. Nah, kita jadi tinggal mencari saja insulin itu letaknya di mana. Ya, letaknya di kromosom berapa, lengan berapa, regio berapa, band berapa, subband berapa. Nah, baru kita bisa menyalin basanya. Basa insulin itu CGTG gitu ya, panjang-panjang itu bisa ada 1000 basa lebih. Nah, itu. Nah, baru kita bisa meneliti gen tersebut dari situ. Nah, jadi tujuannya untuk memudahkan kita dalam proses klasifikasi, kemudian penelitian, pelaporan, dan lain-lain. Ya, seperti itu, Devina. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Jadi masing-masing gen itu beda lokasinya ya. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, dokter. Namanya siapa? Nama saya Rizky Hidayat dengan NPM 20180111099. Ya, silakan. Izin bertanya, pada saat pemotongan satu fosfat yang menghasilkan energi tinggi, itu tuh dok terjadi di lokasinya di mana dan berada di fase apa ya dok? Oke, ya. Jadi itu pada saat metabolisme, ya. Pada saat metabolisme dan lokasinya di mana saja, ya. Misalkan pada saat ini ya, pada saat reseptor itu ditempeli oleh hormon. Nah, ya. Nah, itu kan akan menyebabkan serangkaian reaksi. Nah, dia itu membutuhkan energi, ya. Nah, dia akan reseptor tersebut ada bagian reseptor yang berfungsi sebagai enzim, kemudian enzim tersebut akan membelah atau memotong ATP, dipotong satu fosfatnya menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, pemotongan ikatan fosfat ini akan menghasilkan energi, dan energi inilah yang nanti akan digunakan untuk jalannya metabolisme. Jadi enzim itu kan perlu energi untuk bergerak, untuk menjalankan fungsinya, ya. Kemudian kalau untuk transport, misalkan transport zat, ya, yang melawan gradien, misalkan transport glukosa, ya. Nah, glukosa itu kan dimasukkan ke dalam sel itu, dia harus pada sel otot rangka, dia harus menggerakkan dulu glukosa transporter. Glukosa transporter ini adanya di dalam sitoplasma. Nah, dia harus diaktifkan dulu, diberi energi dulu. Nah, kemudian setelah dia diaktifkan, glukosa transporter 4, GLUT4 ini, dia akan bergerak ke membran sel. Nah, dari membran sel itu dia baru bisa memindahkan glukosa dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, tetapi energi itu dibutuhkan untuk menggerakkan glukosa transporternya tadi, yang tadi posisinya ada di sitoplasma, kemudian dia akan bergerak menuju membran sel. Nah, nanti tinggal glukosanya kalau sudah ada pintu gerbangnya, ya glukosanya akan masuk secara difusi saja, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah seperti itu. Begitu juga misalkan memompa kelebihan kelebihan ion gitu. Nah, ion itu kan ion kalium itu ada di internal sel, di dalam sel. Nah, kalau dia ion kaliumnya itu terlalu banyak, nah dia harus dikeluarkan kan. Nah, pompanya itu memerlukan energi. Nah, energinya itu didapat dari pemutusan ATP menjadi ADP, atau ADP juga bisa diputus lagi menjadi AMP. Seperti itu. Nah, begitu juga
kelebihan energi ya. Kalau energi kita berlebih, itu disimpan dalam bentuk ATP. Jadi misalkan metabolisme karbohidrat itu dia akan menghasilkan energi yang berlebih ya dalam proses fosforilasi ya. Nah, dia akan menyebabkan energinya berlebih dan disimpan. Nah, jadi dia akan mencari molekul ADP atau AMP, adenosin monofosfat atau difosfat, untuk diikatkan dengan satu fosfat lagi menjadi ADP atau menjadi ATP. Paling tinggi dia 3 fosfat dalam satu molekul nukleotida itu. Nah, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, ATP cadangan ini bisa digunakan untuk mengambil energi. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Ya, mengerti? Mengerti, dok. Ah, iya. Alhamdulillah. Nah, jadi gunanya nukleotida itu bukan hanya digunakan untuk ini ya, untuk menyusun asam nukleat, tetapi juga bisa juga untuk untuk cadangan energi ya, untuk sebagai koenzim, kemudian sebagai kofaktor dan lain-lain ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Dokter, izin bertanya. Nah, namanya siapa? Dokter, izin bertanya. Namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggedelia. Iya, Anggi, silakan. Dokter, saya kan dulu materi kode genetik ini kan pernah ada di SMA, dok. Seingat saya dulu, guru saya tuh pernah nerangin kalau di kromosom tuh gennya kan berbeda-beda. Misalnya kalau di kromosom mata, berarti di kromosom mata tuh tetap ada misalnya kromosom untuk telinga, untuk kulit atau apa, cuman kromosomnya tidur. Sedangkan kalau misalnya kromosomnya untuk mata, berarti kromosomnya tuh berfungsi gitu untuk melihat. Jadi itu yang di share screen sekarang ini itu sama ya, dokter, maksudnya dengan yang penjelasan yang gen tidur itu, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin bukan kromosom tetapi sel ya. Jadi setiap tubuh kita punya sel-sel spesifik ya. Jadi sel itu kan secara garis besar ada yang disebut dengan sel epitel ya, ada yang disebut dengan sel ini ya, sel otot ya. Kemudian ada sel saraf ya. Nah, itu sel-sel tersebut mempunyai jumlah kromosom, jumlah gen ya yang sama. Jadi tubuh manusia ini mau diambil sel apanya, sel rambut atau sel kulit ya, atau sel apapun dari tubuh manusia ini sama. Baik itu jumlah kromosom maupun gen-gennya itu sama. Nah, tetapi yang membedakan di sini adalah ekspresinya ya, adalah ekspresi gennya. Jadi ekspresi gen pada sel kulit tentu berbeda dengan ekspresi gen pada sel saraf. Nah, karena di situ ada proses yang namanya gen silencing atau pembungkaman sel, ya. Jadi sel epitel fungsinya ya menghasilkan lendir sebagai pelindung, ya. Nah, dia akan gen-gennya yang akan berekspresi itu cuma yang menjalankan fungsinya sebagai sel epitel saja. Nah, sedangkan di dalam sel epitel itu, gen-gen yang berfungsi menjalankan fungsi saraf yang menghasilkan, misalkan menghasilkan neurotransmitter, itu tidak akan terekspresi gennya, gennya akan dibungkam. Ya. Nah, begitu juga pada sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf, fungsi-fungsi sel-sel epitelnya itu, gen-gennya itu akan dibungkam. Dia hanya akan mengekspresikan gen-gen yang berhubungan dengan fungsinya saja. Nah, begitu juga sel-sel yang ada di mata, ya, sel fotoreseptor retina, dia hanya akan mengekspresikan gen yang memang sudah menjadi fungsinya. Seperti itu. Tetapi semua gen itu ada dalam sel tersebut, ya. Di dalam sel tersebut semua gennya ada, tetapi yang terekspresi atau yang aktif, yang diekspresikan, itu hanya yang sesuai dengan fungsinya saja. Itu mungkin penjelasannya seperti itu, ya. Baik.
dokter. Jadi masing-masing sel itu spesifik, ya fungsinya apa ya. Jadi sel tulang fungsinya untuk menyokong tubuh, ya. Kemudian sel epitel ada yang menghasilkan kelenjar, ada yang membentuk rambut gitu ya. Mungkin ada lagi yang belum jelas? Berarti itu ya dokter, yang tidur itu selnya bukan kromosomnya. Kromosomnya, ya. Jadi gennya yang dikunci, ya. Ibaratnya gen ini adalah perpustakaan, ya. Perpustakaan yang menyimpan banyak buku. Nah, pada bagian-bagian tertentu, jadi perpustakaan pada fakultas teknik, dia hanya akan membuka bagian teknik saja. Nah, perpustakaan yang di kedokteran, dia akan membuka laci bagian kedokteran saja. Sedangkan yang di teknik nggak akan dibuka, dikunci gitu informasinya. Nah, tetapi seperangkat ya perpustakaan itu menyimpan semua ilmu fisik, sosial, ilmu pertanian dan lain-lain, tapi lengkap. Nah, tapi yang dibuka informasinya itu yang spesifik saja, yang sesuai dengan selnya itu. Ngerti nggak kira-kira? Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi sel rambut tidak akan menjalankan fungsi sebagai sel saraf, ya. Sel saraf tidak akan menjalankan fungsi sebagai sel otot, karena ya beda. Informasi yang bisa akses beda. Untuk menghasilkan protein atau hormon atau enzim tertentu itu beda. Informasinya nggak bisa dia. Jadi dibungkam selnya. Ya. Seperti itu. Ada lagi mau bertanya? Waktunya mungkin satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, dokter. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hanifah Kolamastrid. Maaf dokter, saya kurang mengerti yang mengenai bagian dari bahasa nitrogen purin tadi. Itu kan ada penomoran dengan jarum jam. Itu maksudnya seperti apa ya dokter? Terima kasih. Coba di slide nomor berapa itu? 17, dokter. 17-18. Coba Rizky dibuka slide nomor 17. Ki, yang purin penomorannya. Satu lagi. Nah, ini ya. Nah, itu tadi Ki. Nah, bukan ini, bukan. Bukan. Nah, ini stop. Ya. Ya itu ya. Jadi purin itu ada dua cincin dia. Sedangkan pirimidin ini satu cincin. Nah, itu kalian lihat yang di pirimidin, di gambar yang ada di sebelah kanan atas, ya, itu yang pirimidin. Ya. Dia dinomori berdasarkan atom nitrogennya, ya. Nitrogen 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi pirin ini mempunyai 6 atom nitrogen. Salah, maaf. Atom ini ya. Atom karbon salah saya. Ya. Atom karbon ini, bukan atom nitrogen ya, atom karbon. Ya. Jadi atom karbonnya itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi bukan atom nitrogen ya. Atom karbon. Nah, nitrogennya itu ada di atom karbon nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 3. Seperti itu ya, itu atom karbon, bukan atom nitrogen itu. Tapi nitrogennya ada di atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 3. Itu pada bagian purin, ya. Yang membedakan timin dengan sitosin itu posisinya itu aja. Ya, ada posisi CH3 itu namanya metil ya. Metil itu pada posisi atom karbon nomor 5 itu timin. Ya. Nah, sedangkan sitosin dia pada atom karbon nomor 4 ada NH2 di situ, ada nitrit ya. Kemudian ada ikatan, ya itu nitritnya itu yang membedakan, ya. Jadi pada timin dia ada gugus metil pada atom karbon nomor 5 dan kemudian pada sitosin ada gugus nitrit, ya pada atom karbon nomor 4. Nah, sedangkan pada urasil dia gugus ketonnya itu ada 2, ya. Keton itu yang O itu ya, oksigen itu. Ya, dia ada di atom karbon nomor 4 dan atom karbon nomor
2. Nah, ini penomorannya ini yang tadi berbeda-beda. Ya, kalau pirimidin, dia dinomori searah jarum jam. Ya, dari atom karbon nomor 1 di arah jam 6, yang nomor 2 di arah jam 8, nomor 3 jam 10, nomor 4 jam 12, ya, seperti itu. Nah, coba ke halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Nah, ini pada purin, dia ada 2 cincin ya. Ada 2 cincin. Nah, atom karbonnya pada pirimidin tadi ada 6 atom karbon. Ya. Nah, sedangkan pada purin ini, dia ada 9. Maka cincinnya ada 2. Ada cincin 6, ada cincin 3 atom karbonnya. Nah, penomorannya, kalau purin tadi, dia dimulai dari jam 10, posisi jam 10, itu pada kanan atas itu ya, posisi jam 10, itu atom karbon nomor 1. Ya. Nah, atom karbon nomor 1 mengandung nitrogen. Ya. Nah, dia penomorannya berbeda dengan pirimidin tadi. Kalau pirimidin tadi kan penomorannya dari jam 6, searah jarum jam. Nah, ini dari jam 10 tapi berlawanan untuk yang cincin sebelah kiri itu, ya, cincin besarnya ini berlawanan. Jadi cincin karbon nomor 1 itu dari jam 10. Nah, nomor 2-nya itu jam 8, nomor 3 jam 6. Nah, begitu, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk cincin kecilnya dia kembali seperti jarum jam, 7, 8, 9. Atom karbonnya. Nah, jadi ini adalah rangka karbon dari purin dan pirimidin, basa nitrogennya. Ya. Nah, pentingnya di sini adalah kita menentukan jenisnya. Ya, yang menentukan jenisnya itu dia guanin atau dia adenin, itu molekul yang berikatan dengan atom karbonnya itu. Pada guanin dia ada HN2 di posisi atom karbon nomor 2. Ya. Pada adenin tidak ada. Pada adenin itu cuma ada nitrat, itu pada posisi atom karbon nomor 6. Nah, ini pentingnya kita melakukan penomoran nomor atom ini adalah untuk menentukan jenisnya apa, ya, dan menentukan perbedaan komposisi dari basa nitrogen tersebut dan strukturnya. Seperti itu. Ya, jadi salah saya tadi, bukan atom nitrogen, yang nomor itu adalah atom karbon. Ya, atom karbon. Yang N itu posisi nitrogennya. Jadi atom karbonnya itu kalau pada purin dia ada 9, pirimidin cuma ada 6. Karena purin ada 9, maka dia ada 2 cincin. Cincin besar 6 atom karbon, cincin kecil 3 atom karbon. Sedangkan pirimidin cuma ada 6 sehingga cuma satu cincin. Begitu, ngerti nggak? Jadi berdasarkan gugus karbon ya, dokter ya? Gugus fungsi ya, karbon. berdasarkan penomorannya itu berdasarkan karbonnya, nomor atom karbonnya. Ya. Okay. Kalau yang purin tadi, dia yang cincin besarnya itu dia berlawanan arah jarum jam cara ngitungnya. Nomor 1 dari posisi jam 10, jam 8, jam 6. Nah, kalau pirimidin tadi dari ini ya, dari arah jam 6 itu posisi atom nomor 1, dia searah jarum jam. Nomor 2-nya di jam ini berarti jam 8 atau jam 10 ya tadi ya. Sama kayak gini. Tapi posisi ngitungnya, cara penomorannya itu beda. Cincin yang besarnya itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang purin yang berlawanan arah jarum jam seperti ini, kemudian yang pirimidin searah jarum jam penomorannya. Mengerti? Baik, Dok. Terima kasih. Mengerti. Karena waktu sudah habis, kita tutup sampai di sini dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan